Kisah dimulai dengan menampilkan seorang siswa bernama Chan, jagoan sekolah yang sedang menghadapi pertandingan tenis yang sangat penting. Ia sempat gugup dan cemas, tapi berhasil menenangkan diri, bermain sekuat tenaga, dan akhirnya menang. Seluruh lapangan bergemuruh oleh teriakan para cewek. Tak usah heran, semua orang mendukungnya dan mengaguminya. Begitu pertandingan selesai, para cewek langsung berebut mendekatinya, minta foto bersama, atau setidaknya menyentuh dan menyapanya. Semua orang menganggap Chan sebagai cowok impian sekolah, sosok keren yang tidak semua orang bisa dekati dengan mudah, karena karisma dan pesonanya membuat cowok-cowok lain iri. Di tengah semua keramaian itu, ada seorang gadis yang selalu diam-diam memperhatikan Chan dari kejauhan. Jantungnya berdebar setiap kali melihatnya bermain, bahkan hanya sekadar berjalan di jalan. Gadis itu adalah Lulu, tokoh utama kita. Gadis pendiam yang sering diremehkan orang-orang di sekitarnya. Ia selalu berada di balik layar dan tak pernah berani mendekati Chan karena benar-benar tidak percaya diri, merasa dirinya tidak sepadan, dan takut kalau mengaku suka justru akan ditolak, lalu jadi bahan ejekan di sekolah. Sebelumnya, ia memang pernah dirundung karena pernah mengungkapkan perasaannya pada seorang cowok populer di sekolah. Namun meski begitu, perasaannya pada Chan tak pernah hilang. Ia pun membuat akun media sosial rahasia dan mulai menuliskan segala khayalannya, situasi-situasi yang ia harap bisa terjadi, dan momen-momen indah yang ingin ia alami bersama Chan. Setiap kali selesai menulis sebuah unggahan, ia merasa seolah sudah lebih dekat dengannya, setidaknya di dalam imajinasinya, dan berharap suatu hari khayalan itu berubah menjadi kisah nyata. Sayangnya, harapan manis itu tak kunjung terwujud, sebab betapapun Lulu berusaha, ia tak pernah benar-benar bisa dekat dengan Chan. Ia seperti bayangan yang tak disadari keberadaannya di kelas. Padahal Lulu selalu suka membantu orang di sekitarnya. Ia rajin membersihkan kelas sendirian dan ikut serta dalam kegiatan sosial sekolah. Tapi semua itu tetap tidak membuatnya punya teman. Ia tetap sendirian, dan setiap pulang sekolah ia merasa tak ada satupun yang benar-benar nyata dalam hidupnya, kecuali satu sahabat maya, sebuah akun anonim di internet yang selalu memberi tanda suka dan komentar setiap kali ia mengunggah sesuatu, sekaligus menyemangatinya. Suatu hari saat sedang membersihkan gudang seperti biasa, Lulu mendengar suara keras dari ruangan sebelah. Ia penasaran dan mendekat, lalu kaget bukan main begitu menyadari suara itu adalah suara Chan yang sedang memaki-maki. Ia tak percaya. Selama ini Chan dikenal sebagai murid teladan yang tak pernah salah ucap, panutan semua orang karena wajah tampan, popularitas dan tutur, katanya yang sopan. Ternyata sekali ini terbukti Chan tidak sesempurna yang semua orang kira. Lulu yang masih syok belum sempat mencerna apa yang baru saja ia dengar, tanpa sengaja membuka pintu hingga menimbulkan suara keras dan membuat Chan sadar bahwa ada orang yang mendengarnya sejak tadi. Chan langsung berkata, seandainya ia bersumpah sekarang bahwa dirinya tidak sedang memaki, Lulu pasti tak akan percaya. Apa yang terjadi tadi terpaksa, di luar kendalinya, dan ia memperingatkan supaya Lulu tidak salah paham. Ia menegaskan lagi bahwa kalau sampai Lulu membicarakan hal ini pada siapapun, ia akan membuat hidupnya susah. Lulu buru-buru mundur dan berkata itu tidak adil, karena sebenarnya ia tidak melihat atau mendengar apapun yang jelas. Keduanya lalu berlalu. Lulu berlari keluar dengan jantung berdebar kencang. Tak menyangka momen yang selama ini ia impikan justru berubah jadi mimpi buruk. Tapi Lulu yang ceroboh sayangnya tak sadar bahwa ponselnya terjatuh saat ia keluar tergesa-gesa. Chan yang menemukannya tanpa sengaja membuka akun rahasia Lulu, akun tempat semua khayalannya tentang Chan tertulis, mulai dari harapan mengungkapkan cinta sampai bayangan seperti apa jadinya jika mereka benar-benar berpacaran. Wajah Chan langsung berubah total. Ia jadi paham semuanya, termasuk rahasia yang selama ini disembunyikan Lulu dari seluruh dunia. Sementara itu Lulu, yang belum sadar ponselnya hilang, buru-buru mengumpulkan barang-barangnya dan bersiap pulang. Sampai akhirnya terkejut mendapati Chan sudah berdiri di depannya sambil bertanya, "Ponselmu di mana?"
Seketika jantungnya serasa jatuh ke lantai. Tiba-tiba Chan mengeluarkan ponsel itu di depannya dan berkata ia sudah melihat semuanya. Lalu bertanya apa maksud semua yang ditulis Lulu itu? Apakah mereka berdua sebenarnya sudah berpacaran atau apa cerita di baliknya? Lulu, gugup dan bingung harus menjawab apa. Wajahnya memerah karena malu. Chan berkata karena sekarang ia sudah tahu semuanya, ia mempersilahkan Lulu meminta apa saja sebagai imbalan. Asalkan apa yang baru saja ia lihat tetap jadi rahasia di antara mereka berdua. Sebab ia sendiri sebenarnya tak ingin ada yang tahu kalau dirinya berhubungan dengan Lulu, hal itu bisa menghancurkan reputasinya. Lulu buru-buru menolak dan menegaskan ia sama sekali tidak berniat macam-macam. Chan lalu mengusulkan, karena mereka berdua sama-sama menyimpan rahasia, sebaiknya saling menjaga. Ia akan merahasiakan kebiasaan menulis khayalan Lulu dan menganggap kejadian tadi hanya salah paham yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Sementara Lulu harus menjaga rahasia bahwa Chan sebenarnya suka memaki dan tidak seteladan yang dikira orang. Lulu setuju dan Chan memperingatkan supaya ia tidak sampai keceplosan, sebab kalau sampai membocorkan rahasianya, hidup Lulu akan dibuatnya susah. Dengan begitu keduanya sepakat saling menjaga rahasia masing-masing. Setelah yakin semuanya aman, Chan pun pergi, meninggalkan Lulu yang masih berdiri di tempatnya. Terkejut, jantungnya masih berdebar kencang. Ia tak menyangka Chan sendiri yang mengajaknya bicara untuk pertama kalinya, dan kini Chan benar-benar tahu keberadaannya. Sejak saat itu, hubungan mereka berdua mulai berubah bentuk. Setiap kali berpapasan, mereka saling melempar tatapan seolah menantang. Dan hal itu membuat Lulu merasa untuk pertama kalinya benar-benar hidup, ia tak lagi jadi bayangan di kelas. Karena akhirnya ada yang benar-benar melihatnya. Hidupnya terasa lebih berwarna, dan ia senang karena Chan kini mengenali dan mengingatnya. Suatu hari sepulang sekolah, Lulu tak sengaja menabrak seorang gadis hingga tasnya terjatuh. Lulu yang baik hati seperti biasa langsung membantu memunguti barang-barangnya. Tapi ia terkejut ketika menemukan sehelai kaos. Di dalam tas itu bertuliskan nama Chan. Jelas kaos miliknya yang asli. Darahnya langsung mendidih. Ia merasa ada gadis lain yang berusaha mencuri Chan darinya dan bertekad harus segera menyingkirkannya. Ia lalu mencari tahu dan ternyata kaos Chan memang hilang sejak lama. Ia mencarinya kemana-mana sampai akhirnya menemukannya di ruangan sebelah gudang. Ia heran bagaimana gadis itu bisa masuk ke situ, sebab ruangan itu adalah ruang kerja Pak Kim, salah satu guru di sekolah. Ia bertanya bagaimana gadis itu bisa memiliki kunci ruangan tersebut, dan gadis itu menjawab santai bahwa Pak Kim adalah pamannya. Lulu terkejut dan balik menyuruhnya jangan macam-macam serta menjaga jarak. Gadis itu jadi kesal dan menantang balik, tapi tetap bersikap cuek, malah balik bertanya, Lulu maunya apa? Lulu yang mengira gadis itu mencuri kaos Chan, tetap ditanggapi santai. Terus kenapa? Tapi gadis itu tetap dingin, mengaku memang orangnya cuek soal begituan, dan membalas santai bahwa kaos itu dicuri bukan akhir dunia. Toh ia masih punya yang lain. Lagi pula banyak barangnya yang dicuri, karena para cewek memang menyukainya. Lulu merasa dipermalukan, mengaku ia memang salah dan menyesal sudah menuduhnya. Suatu hari, Pak Kim tiba-tiba mendatanginya dan berkata ia ingin Lulu menulis sebuah cerita untuk majalah sekolah yang baru. Lulu heran kenapa tiba-tiba, dan Pak Kim menjelaskan bahwa Chan sendiri yang bilang Lulu pandai menulis cerita dan punya imajinasi yang luas, sehingga ia merekomendasikannya. Lulu terkejut sekaligus curiga, jangan-jangan Chan telah mengkhianatinya dan membocorkan sesuatu pada Pak Kim. Ia pun pergi mencari Chan untuk meminta penjelasan, dan di tengah jalan ia bertemu lagi dengan gadis yang sama. Kali ini di ruang jahit sekolah, masih memegang kaos Chan. Lulu langsung menghampirinya dan bertanya kenapa ia masih membawa kaos itu. Gadis itu balik bertanya, memangnya kenapa? Apa Lulu memang berpacaran dengan Chan? Menyuruhnya jujur saja. Lulu terdiam sejenak, berpikir beberapa detik,
Lalu bertanya pada dirinya sendiri kenapa ia harus sekesal itu padahal mereka bahkan tidak berpacaran atau punya hubungan apa-apa. Ia lalu mengaku bahwa memang benar, ia tidak berhak marah, meminta maaf karena sudah bertengkar dengannya, dan berlalu pergi. Sampai tak sadar Lulu nyaris terjatuh dari tangga, untung Chan sempat menyelamatkannya di detik terakhir. Gadis itu kaget dan berlari memastikan keadaan Lulu, lalu mendapati Chan sudah berdiri di depannya. Ia menghampiri Chan, meminta maaf, dan mengembalikan kaosnya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud mengambilnya diam-diam, dan sebenarnya tidak terlalu peduli. Ia tahu para penggemar Chan memang terobsesi padanya. Chan bertanya balik, siapa yang terobsesi? Memangnya ia mengira dirinya bintang film. Gadis itu menjelaskan bahwa yang membuatnya tertarik bukan Chan sendiri, sebab Chan bukan pusat semesta baginya. Ia hanya tahu tubuh Chan bagus, jadi ia ingin membuatkan baju sesuai ukurannya. Karena kebetulan ia bekerja sebagai penjahit, dan ia tak pernah mau menyentuh urusan cowok, tapi sama sekali tidak menyukai Chan. Lulu langsung lega dan senang mendengarnya. Syukurlah gadis itu ternyata bukan penggemar Chan. Ia pun bertanya nama gadis itu dan dijawab namanya Cherry. Mereka berdua akhirnya memutuskan berteman karena merasa sama-sama sedikit aneh. Sepulang sekolah pada hari lain, saat Lulu berjalan pulang, ia terkejut mendapati Chan bilang ingin menemaninya jalan. Lulu senang bukan main dan membatin bahwa ini hari keberuntungannya. Baru kali ini ada yang mau berjalan bersamanya. Apalagi orang itu adalah cowok yang selama ini ia kagumi. Ia pun setuju dan mereka berjalan bersama. Di tengah jalan, Lulu bertanya kenapa Chan menyembunyikan sifat aslinya. Chan menjelaskan bahwa dunia ini menuntut orang jadi sosok yang sempurna. Kalau sifat aslinya terungkap, ia tidak akan lagi berbeda dari orang lain, tidak lagi istimewa. Dan para gadis tidak akan menyukainya lagi karena ia akan dianggap biasa saja seperti siapapun. Karena itu, ia terpaksa selalu menjaga penampilan, tubuh, bahkan pola makannya. Meski sebenarnya makanannya jauh dari sehat. Begitu pulang ke rumah, ia malah makan sembarangan. Lulu terkejut menyadari betapa banyak yang disembunyikan Chan, dan bagaimana ia terpaksa terus berpura-pura demi tetap disukai. Ia jadi iri karena setidaknya Chan masih bisa berpura-pura dengan baik, sedangkan dirinya sendiri sama sekali tidak bisa. Ia selalu cemas dan takut akan pandangan orang lain, sampai akhirnya memutuskan mengasingkan diri, bersikap seolah tak ada, seperti bayangan. Karena itulah ia jadi terkucil dan tak seorang pun benar-benar tahu keberadaannya. Chan merasa iba melihat keadaannya dan berkata ingin lebih dekat dengannya ke depannya, jadi teman. Dengan syarat Lulu tidak menceritakan pada siapapun di sekolah bahwa mereka saling kenal, demi menjaga popularitasnya dan supaya para gadis lain tetap menyukainya. Kalau tidak, ia bisa kehilangan ketenarannya. Lulu tentu saja tidak percaya dengan keberuntungannya sendiri, tapi ia setuju. Keesokan harinya di sekolah, Lulu terkejut mendapati Cherry mengajaknya makan siang bersama dan mengenalkannya pada temannya, Leo, yang berkata mulai sekarang menganggap Lulu sebagai teman sendiri. Lulu senang karena akhirnya punya teman. Meski di sisi lain ia tetap sedih karena tak bisa terang-terangan dekat dengan Chan di sekolah. Supaya tak ada yang menyadari mereka saling kenal, ia jadi harus diam-diam menemuinya di ruangan Pak Kim secara sembunyi-sembunyi. Chan yang menyadari Lulu bersedih memutuskan menebusnya dengan mengundangnya makan siang bersama di rumahnya. Lulu senang bukan main dan hampir tak percaya dengan keberuntungannya sendiri. Ia lalu membayangkan dirinya pergi ke rumah Chan, dikenalkan pada keluarganya, dan Chan bilang pada mereka bahwa Lulu adalah gadis impiannya yang akhirnya ia temukan, lalu akan menikahinya. Ia asik berkhayal sendiri sampai lupa waktu, sampai tersadar harus kembali ke kelas berkebun di taman sekolah. Waktu terus berjalan dan ia jadi lengah karena sibuk melamun. Sampai gurunya menegurnya karena belum selesai mengerjakan tugas padahal teman-temannya sudah selesai semua. Ia jadi sedih karena tak punya teman yang bisa membantunya, dan terpaksa bertahan di taman sampai malam. Tiba-tiba seorang cowok baik hati muncul di depannya dan menawarkan bantuan kalau ia mau. Lulu senang dan berterima kasih lalu melanjutkan pekerjaannya sambil dibantu cowok itu.
hingga akhirnya selesai dalam waktu kurang dari 10 detik. Ia lalu kembali menulis cerita untuk diserahkan ke Pak Kim. Pak Kim menawarkan, daripada menulis sendirian di kelas, lebih baik Lulu menulis di ruangan sebelah gudang. Ruangan tempat Chan biasa berada, supaya mereka berdua bisa mengobrol sambil menulis. Dan semuanya jadi menyenangkan. Lulu senang dan setuju. Namun saat ke sana, ia mendengar Pak Kim sedang berbicara dengan Chan, memintanya ikut serta dalam kompetisi hari olahraga sekolah, termasuk cabang tenis. Mereka tahu ini kesempatan bagus karena kompetisi itu berskala internasional dan hanya menerima murid-murid terbaik. Bahkan bisa jadi ada yang menemukan bakatnya di sana. Chan tampak gugup dan bilang, mungkin ia tidak akan ikut. Tapi begitu melihat semangat Lulu, ia berkata akan memikirkannya lagi, lalu meninggalkan mereka. Pak Kim terus mendesaknya sampai akhirnya Chan setuju. Dan Lulu sangat antusias karena akan bisa menonton pertandingannya nanti. Di saat yang sama, Lulu memutuskan ikut serta dalam kompetisi tenis meja. Setelah menang di hari pertama, ia mulai melaju ke babak final. Ia tahu tim tenis akan bertanding hari itu juga, jadi ia pergi menonton Chan. Namun di sanalah ia terkejut mendapati Chan ternyata tidak ikut bertanding karena cedera. Ia buru-buru berlari ke ruangannya untuk memastikan keadaannya, dan mendapatinya sedang tidur. Ia menyelimutinya dan pergi mencarikan sesuatu untuk dimakan. Tapi Chan keburu bangun dan bilang, sebenarnya ia tidak sedang sakit seperti yang Lulu kira, ia hanya berpura-pura punya alasan supaya tidak perlu ikut bertanding. Lulu bertanya, kenapa? Bukankah timnya membutuhkannya? Chan menjawab, yang terpenting baginya adalah kenyamanannya sendiri, dan timnya justru akan lebih baik tanpa dirinya. Toh ia yakin mereka akan tetap menang tanpanya. Lalu kembali tidur seolah tak ada masalah. Lulu kesal karena menganggap Chan malas dan hanya ingin menang tanpa usaha. Ia berkata terserah, silakan lakukan apa maunya, lalu meninggalkannya dan kembali ke kelas. Keesokan harinya, ia memutuskan tidak akan membahas soal itu lagi dan fokus melanjutkan kompetisinya sendiri. Tinggal satu pertandingan lagi, kalau menang, ia bisa membawa pulang medali untuk kelasnya. Tapi pikirannya terus melayang ke Chan, khawatir kalau ketidakikutsertaannya dalam lomba berdampak buruk pada mentalnya. Sebab ia tahu Chan sebenarnya tidak punya banyak teman dekat dan teman-teman satu timnya justru sering memperlakukannya dengan kasar karena iri padanya. Lulu jadi tegang dan takut kalah, tapi tiba-tiba Chan muncul di depannya dan mulai menyemangatinya. Lulu senang bukan main dan mulai bermain dengan penuh semangat, memukul bola ke kanan dan ke kiri, terus mengumpulkan poin hingga akhirnya berhasil meraih medali. Cherry bertepuk tangan dan memberi selamat. Teman-teman sekelasnya juga berterima kasih karena Lulu berhasil membawa medali untuk mereka. Ia hampir tak percaya akhirnya ada yang memperhatikannya, dan bahwa ada seseorang bernama Lulu yang benar-benar diakui keberadaannya di antara mereka. Setelah itu, ia pergi untuk berterima kasih pada Chan dan mendapatinya tampak tegang, berusaha menyembunyikan sesuatu di wajahnya sambil meminta maaf padanya. Lulu bertanya, kenapa Chan minta maaf? Atas apa? Chan menjawab bahwa kemarin sepulang sekolah, Lulu diam-diam mengikutinya dan melihatnya berlatih dengan sungguh-sungguh. Tapi meski begitu, ia sendiri tak paham apa yang membuat Chan akhirnya memilih tidak ikut bertanding. Padahal sebenarnya ia ingin sekali ikut. Namun karena teman-temannya terus mengejek dan menyindirnya sebagai cowok populer di kalangan cewek, dan seperti yang Lulu tahu, semua cewek menyukainya. Bahkan guru-guru pun menyukainya, rasa percaya dirinya jadi menurun. Ia merasa dirinya lah yang akan membuat tim kalah, apalagi ada yang bilang ia hanya masuk tim karena koneksi, bukan kemampuan. Karena itulah ia akhirnya memilih tidak ikut dan malah kabur, meski sebenarnya sudah berlatih dengan baik. Lulu merasa iba padanya dan berkata, ia yakin Chan orang baik yang sudah berusaha dan melakukan yang terbaik, dan apapun yang terjadi ia akan tetap bangga padanya. Chan sangat senang, karena ini pertama kalinya ada orang yang menyukainya apa adanya, bukan karena kesempurnaan atau kepura-puraan. Karena bahagia, ia memeluknya, dan tak tahan lagi menahan perasaannya, ia pun mengungkapkan bahwa ia ingin resmi berpacaran dengannya. Lulu setuju,
dengan syarat Chan tidak menceritakan hal ini pada siapapun di sekolah, sebab ia sendiri tak menyangka akhirnya bisa punya kekasih, dan tidak ingin ada yang merundungnya atau tahu hubungan mereka, karena hal-hal semacam itu sering jadi bahan iri orang lain. Chan setuju dan berkata, kapanpun Lulu siap mengumumkannya, mereka berdua sudah resmi jadi pasangan sejak sekarang, dan ia tidak keberatan. Lagi pula ia sudah tidak tertarik pada gadis lain selain Lulu. Lulu pun bahagia dan tak henti melompat-lompat kegirangan, sampai bersikap aneh hingga membuat Cherry curiga ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Tapi ketika ditanya, Lulu tak mau bercerita meski hatinya bahagia. Namun di balik kebahagiaannya itu, hatinya juga sedikit teriris karena para gadis masih terus mendekati Chan. Meski sekarang Chan bersikap lebih dingin pada mereka, tak lagi tertawa atau bercanda seperti dulu, dan hubungannya dengan mereka jadi terbatas. Tapi tetap saja belum ada yang tahu bahwa Lulu adalah kekasihnya, meski ia sedikit sedih karenanya. Chan berjanji akan menebusnya, dan begitu Lulu siap mengaku pada teman-temannya bahwa mereka berpacaran, ia akan mengajaknya banyak kencan romantis. Ia berjanji tidak akan peduli siapapun di sekitarnya dan tidak akan bicara dengan gadis lain lagi. Chan bahkan mengundangnya makan malam untuk sekadar mengganti suasana di rumahnya, memasak sendiri untuknya, dan Lulu senang melihat-lihat kamarnya, merasa seolah impiannya jadi kenyataan. Bukankah ia memang sudah lama ingin melihatnya, dan sekarang benar-benar mengenal sisi lain dari Chan. Namun meski semua itu, masih ada sesuatu dalam dirinya yang belum tenang. Ia masih belum sepenuhnya percaya diri, dan sulit percaya bahwa ia benar-benar sudah berpacaran. Rasanya seperti mimpi. Ia menuliskan perasaannya seperti biasa di akunnya, dan mendapati orang yang sama selalu mengomentari unggahannya, mengatakan bahwa pikiran seperti itu wajar, dan lama-lama akan bisa ia atasi. Yang penting sekarang ia sudah berpacaran dengan orang yang ia cintai. Ia pun merasa senang dan merasa pantas mendapatkannya, dan perlahan hatinya mulai berubah. Ia mulai bisa menerima kenyataan dan dirinya sendiri apa adanya, bahwa ia biasa saja, bisa disukai, gadis yang cantik, lucu, pintar, dan baik hati yang suka menolong orang di sekitarnya. Dengan semangat baru itu, ia pergi ke taman sekolah untuk menanam bunga. Tapi sayangnya masih agak melamun sampai wajahnya terantuk sesuatu, dan tak ada yang membantunya kecuali cowok yang sama yang pernah menolongnya sebelumnya. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berkenalan dengannya. Siapa sebenarnya dia? Cowok itu memperkenalkan diri bernama Kai. Lulu bertanya kenapa ia selalu terlihat sendirian dan tidak punya teman. Kai menjawab bahwa ia sudah terbiasa dengan kesendirian. Lulu merasa iba dan bilang ingin jadi temannya, dan Kai pun setuju. Lulu lalu menulis di akunnya bahwa ia baru saja punya teman baru, dan pemilik akun anonim yang selalu mengomentarinya itu memberi selamat padanya. Disinilah kita akhirnya tahu bahwa pemilik akun anonim itu ternyata Kai sendiri, yang sejak awal tahu cerita Lulu dan diam-diam selalu mendukung serta menyukainya. Hanya saja ia tak punya keberanian untuk mengaku. Apalagi ia tahu Lulu menyukai Chan, dan kalau ia mengaku pun tak akan ada gunanya. Lulu pasti menolaknya karena hatinya sudah untuk Chan. Ia memutuskan tetap berada di sisinya sebagai teman saja, yang penting bisa terus dekat dengannya. Itu sudah cukup baginya. Saat kembali ke kelas, semua teman sekelasnya sedih mendengar dari guru bahwa ketua kelas mereka kelelahan dan akan mengundurkan diri, lalu meminta mereka memilih ketua baru. Semua serentak memilih Lulu, sebab dialah yang berhasil membawakan medali untuk kelas. Lulu jadi terkejut dan tak percaya dirinya sendiri bisa berubah dari gadis yang dulunya terkucil menjadi salah satu murid paling populer yang disukai semua orang. Kini ia jadi ketua kelas yang baru, sekaligus akan ikut serta dalam festival sekolah. Lulu pergi memberitahu Chan bahwa ia jadi ketua panitia festival, dan bahwa dialah yang akan bertanggung jawab atas segalanya. Chan justru menyuruhnya berhenti dulu dan bertanya kenapa dia malah senang. Ini bukan hal main-main, ia akan jadi penanggung jawab segala urusan. Akan sangat melelahkan, dan kalau ada yang tidak beres, semua orang akan menyalahkannya dan itu bisa jadi bahan bullying lagi. Lulu menjawab, "Sudahlah, nasi sudah jadi bubur.
Yang penting sekarang ia sudah terkenal di kelas, semua orang menyukainya, dan ia sudah jadi ketua. Ia bahkan berandai-andai kalau nanti bertemu Chan lagi, Chan harus memanggilnya ketua. Chan hanya menjawab santai sambil menggodanya. Lulu meminta Chan mengatakan sesuatu yang baik, tapi Chan malah menyuruhnya diam saja. Lulu pun mengalah dan berkata, baiklah, ia akan tetap mendukung apapun keputusannya meski itu bisa merepotkannya sendiri. Tiba-tiba muncul pesan dari Kai yang memintanya datang menemuinya karena penting. Saat Lulu datang, Kai sudah menunggunya dan memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran bahwa ia adalah orang yang selama ini selalu mengomentari akunnya, orang yang diam-diam mencintainya dan selalu menulis komentar untuknya. Lulu benar-benar terkejut dan merasa canggung di depannya. Ia meminta Kai untuk tidak memberitahu siapapun. Kai menjawab tentu saja, karena Lulu sudah dianggapnya sebagai teman dekat dan ia tak akan pernah membongkarnya. Di saat bersamaan, Chan lewat dan melihat mereka berdua sedang mengobrol. Lalu tahu bahwa Kai sangat dekat dengan Lulu dan mereka berteman. Darahnya langsung mendidih. Ia merasa cemburu. Apalagi tak seorang pun tahu bahwa Lulu dan dirinya sudah berpacaran. Dan pasti Kai mengira Chan hanya teman biasa Lulu yang kapan saja bisa memintanya jadi kekasih. Karena itu Chan jadi cemburu dan tidak ingin Lulu terlalu dekat dengan orang lain. Tapi Lulu bilang, Kai itu satu-satunya teman yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja karena Kai kesepian. Dan ia sudah berjanji akan tetap berteman dengannya. Apalagi Kai juga tahu rahasianya dan berjanji tidak akan membocorkannya. Jadi tidak mungkin ia menjauhinya begitu saja. Chan berusaha menahan emosinya dan berkata, silakan lakukan apa yang membuatnya nyaman, sambil berpura-pura tidak cemburu. Ia lalu bilang punya kabar untuknya. Lulu penasaran dan minta Chan segera mengatakannya. Chan pun mengabarkan bahwa ia memutuskan akan ikut serta dalam turnamen tenis bersama timnya dan tidak akan peduli lagi omongan orang, hanya akan fokus bermain. Lulu senang bukan main dan berjanji akan mendukungnya. Mengajak banyak orang untuk datang menyemangatinya, ia bilang, seluruh lapangan nanti akan meneriakkan namanya dan menyemangatinya. Chan senang dan memanfaatkan momen itu untuk minta sesuatu. Ia bilang punya permintaan kecil. Lulu bertanya apa itu? Dan Chan berkata, jika Kai punya teman-teman lain, apa Lulu tidak akan tetap jadi teman Kai juga? Lulu menjawab tentu saja ia akan tetap berteman dengannya, tapi jarak mereka akan lebih dijaga. Chan lalu bilang ia ingin berkenalan langsung dengan Kai supaya mereka bisa berteman dan supaya Lulu bisa keluar dari situasi canggung itu. Lulu setuju dan berkata akan menyampaikannya pada Kai. Kalau Kai setuju, maka tidak masalah baginya, karena ia sendiri sudah tidak peduli siapapun selain Chan. Setelah itu, Kai mengirim pesan kepada Lulu, mengajaknya keluar hari itu untuk melihat ikan-ikan di akuarium. Lulu bersiap dan mengajak Chan untuk mengenalkannya pada Kai. Tapi ketika mereka sampai dan Kai melihat mereka berdua bersama, ia tampak kecewa dan berkata bahwa ia mengajak Lulu supaya mereka bisa melihat ikan berdua saja. Bukan begini. Lalu menyuruh mereka menikmati waktu sendiri-sendiri. Lulu menjelaskan bahwa ia sebenarnya ingin mengenalkan Chan padanya sebagai teman. Tapi Kai menolak dengan tegas, mengatakan ia tidak ingin punya teman selain Lulu, dan meminta Chan berhenti ikut campur dalam hubungannya dengan Lulu. Chan pun ikut kesal dengan sikap Kai dan bertanya, maksudnya apa menyuruhnya berhenti ikut campur dalam hubungan mereka? Apa Kai berpikir dirinya pacar Lulu misalnya? Chan jadi tegang dan diam sejenak. Beberapa detik kemudian, Lulu buru-buru menjelaskan pada Kai bahwa mereka berdua cuma teman biasa, tidak ada hubungan apa-apa. Chan lalu bertanya pada Lulu, apa sampai segitunya, bahkan sahabat dekatnya yang tahu segalanya pun Lulu bohongi dengan bilang mereka cuma teman. Padahal malu mengaku Chan adalah kekasihnya, dan mereka akan terus menyembunyikan hubungan itu. Siapapun bisa merebut Chan darinya kapan saja. Lulu sadar Chan sedang kesal dan sedih. Ia bertanya kenapa wajahnya berubah dan cemberut sejak mereka bertemu Kai. Chan menjawab, mungkin karena Lulu belum mau mengumumkan hubungan mereka, jadi orang seperti Kai bisa saja terus mendekatinya dan menjauhkannya dari Chan. Lulu membela Kai, bilang Kai itu seperti kakaknya sendiri, tidak mungkin macam-macam, mereka hanya teman. Chan menjawab, ia paham betul bagaimana pikiran cowok.
Tak ada cowok yang berteman dengan cewek atau menganggapnya seperti saudara begitu saja kalau sebenarnya dia menyukainya. Dan pasti Kai cuma menunggu waktu yang tepat untuk mengaku cinta padanya. Lulu meminta Chan tidak membesar-besarkan masalah, dan bersikeras Kai memang seperti kakaknya sendiri. Chan tetap tak terima dan menyuruh Lulu menjauh dari Kai. Lulu menolak, mengatakan Chan terlalu sensitif dan melebih-lebihkan masalah. Chan pun berkata kalau begitu, karena ini terus membuat Lulu kesal, lebih baik mereka putus saja, lalu pergi meninggalkannya. Lulu berusaha bersikap seolah tidak masalah, tapi begitu sendirian ia menangis dan jatuh dalam keputusasaan, bahkan sampai depresi. Di sekolah ia tak lagi seceria dulu, semangatnya hilang, ia tak mau lagi keluar dengan teman-temannya, tak mau makan apapun jadi tak berminat. Semua orang di sekitarnya menyadari perubahan itu dan mencoba membuatnya keluar dari keadaan itu. Tapi tak ada yang tahu penyebabnya. Sampai tibalah hari festival besar yang diadakan sekolah, dan Lulu bertugas sebagai ketua panitia dengan beban kerja yang sangat berat. Leo pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengan Chan, mengatakan bahwa Lulu benar-benar butuh bantuan, dan ini kesempatan bagus untuk berbaikan lagi dan memperbaiki hubungan mereka. Chan ragu-ragu awalnya, tapi akhirnya setuju. Sementara itu, saat Kai mendapati Lulu sendirian, ia memutuskan membantunya menyiapkan segala keperluan festival dan berusaha mendekatinya lebih jauh, memanfaatkan kesempatan karena mereka berdua sendirian. Ia mencoba memberi sinyal bahwa ia menyukainya, tapi semua yang Lulu bicarakan hanya soal Chan. Kai jadi kesal dan cemburu, lalu berkata terang-terangan bahwa ia menyukainya, tapi ia sadar Lulu sudah berpacaran dengan Chan. Dan satu-satunya nasihatnya adalah supaya Lulu berbaikan dengan Chan sebelum benar-benar kehilangannya. Kebetulan Chan sedang ada di sana dan mendengar semua percakapan itu, sehingga ia jadi tahu seberapa besar Lulu mencintainya, dan bahwa apapun yang Kai lakukan, ia tak akan pernah dilihat lebih dari sekadar teman. Setidaknya sekarang Chan tahu posisinya di hati Lulu, dan ia sangat senang. Ia lalu memutuskan akan ikut serta dalam final turnamen tenis untuk merebut medali sebagai hadiah untuk kekasihnya dan bersemangat untuk menang. Sementara Chan sibuk mempersiapkan pertandingannya, Lulu mendapat kabar dari salah satu temannya bahwa hari itu ada pertandingan Chan. Ia ingin sekali datang menyemangatinya, tapi sedang sangat sibuk dengan festival dan berusaha mengatur semuanya untuk pertama kalinya, sampai ia jadi tegang. Karena semua orang meminta banyak hal padanya sekaligus, membuatnya takut kalau festivalnya berantakan. Teman-teman sekelasnya pun mulai bergosip buruk tentangnya, menuduhnya bodoh dan lamban. Tapi Leo membelanya dan sampai bertengkar dengan mereka, mengatakan Lulu adalah ketua mereka dan harus dihormati, dan bahwa ia sudah melakukan tugasnya dengan baik, sedangkan mereka justru ada di situ untuk membantunya. Ia lalu menunjukkan barang-barang yang masih kurang, dan bilang barang itu ada di gudang. Ketika Lulu pergi mengambilnya, sesuatu nyaris jatuh menimpa kepalanya dan bisa melukainya. Tapi Chan datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Ia bilang baru saja memenangkan turnamen tenis, lalu memberikan medalinya pada Lulu untuk disimpan, sekaligus meminta maaf karena bersikap kekanak-kanakan dan egois sebelumnya. Ia mengaku bahwa Lulu telah mengajarinya untuk menjadi diri sendiri yang sebenarnya, dan ia sudah tak lagi keberatan dengan kedekatan Lulu dan Kai. Justru ia ingin berterima kasih pada Kai secara langsung, karena berkat dialah Chan jadi berani mengakui perasaannya dan menyadari betapa tulusnya Lulu. Semua teman-teman di sekitarnya pun senang karena kesalahpahaman mereka akhirnya selesai. Namun Lulu bilang ia masih sibuk dan harus menyelesaikan tugasnya. Jadi Chan meninggalkannya sambil mendoakan semoga berhasil. Setelah semuanya selesai, festival berlangsung meriah dan menyenangkan. Semua orang bahagia dan saling akrab. Semuanya berjalan lancar dan berakhir indah. Teman-teman sekelasnya datang meminta maaf atas sikap mereka sebelumnya, mengatakan Lulu adalah ketua terbaik yang pernah mereka miliki. Ia baik hati dan suka membantu, serta tidak marah meski mereka pernah merundungnya. Semua bertepuk tangan menyambutnya dan Lulu akhirnya senang
Karena mereka mengakui nilainya, ia tak lagi dianggap seperti bayangan. Kini punya tempat di sekolah, dan kata-katanya didengar. Semua orang menyukainya dan ingin berteman dengannya. Ia lalu pergi untuk merayakannya bersama Cherry dan Leo, sahabat-sahabatnya, yang bilang ada sesuatu yang kurang di atap sekolah dan ia harus melihatnya sendiri. Lulu bingung dan bertanya apa lagi yang mungkin ia lupakan, lalu naik ke atas dan mendapati atap sudah dihias indah, dengan Chan berdiri menunggunya, mengatakan ia ingin bicara dengannya soal hal penting. Lulu langsung paham maksudnya. Chan bercerita bahwa ia sempat melihat teman-teman Lulu membicarakannya, memuji betapa rapi dan baik hatinya, bagaimana ia menanggung semua beban sendirian meski sebenarnya sendirian, dan bisa saja menolak membantu mereka, apalagi setelah mereka pernah merundung dan bersikap salah padanya. Tapi Chan tahu hati Lulu baik dan mudah memaafkan siapapun, dan itulah yang membuatnya jatuh cinta padanya. Ia mengaku bahwa sebenarnya ia jatuh cinta pada Lulu lebih dulu, sebelum Lulu jatuh cinta padanya. Karena Lulu selalu menarik perhatiannya, selalu sendirian, duduk seorang diri. Tapi setiap kali ada yang menoleh padanya, ia selalu tersenyum dan selalu membantu siapapun di sekitarnya tanpa mengharap balasan apapun. Ia lalu mengingatkan bahwa festival sekarang sudah selesai dan semuanya sudah beres, dan karena itu ia ingin memberikan jawaban padanya. Sebelum Chan sempat berkata apa-apa lagi, Lulu langsung bilang bahwa ia mau kembali padanya dan tidak akan berpisah lagi, karena Chan memang bersikap konyol waktu itu dan itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Ia bahkan bercanda bilang sudah jatuh cinta habis-habisan padanya dan tak perlu lagi bertanya apa ia mau balikan. Karena sebenarnya di kepalanya mereka berdua sudah seperti menikah 2 tahun dan punya anak. Chan pun senang dan mereka resmi balikan. Lulu lalu bilang, dengan momen bahagia ini ia akan langsung memberitahu teman-temannya bahwa mereka berpacaran. Chan bercanda menyuruhnya jangan bercanda, memanggilnya bodoh. Lulu balik bertanya, bodoh kenapa? Chan menjawab bahwa dialah yang sudah mengatur semua dekorasi di atap ini bersama teman-temannya. Dan merekalah yang mengirim Lulu ke sini. Lulu lupa itu. Lulu menjawab, ia juga merasa begitu tadi. Chan menggodanya lagi, bilang teman-temannya sudah tahu mereka berpacaran bahkan sebelum keduanya benar-benar saling kenal secara pribadi. Jadi memang Lulu yang bodoh, karena hampir semuanya sudah terbongkar dan cepat atau lambat semua orang akan tahu. Tapi ia tetap mencintai Lulu apa adanya, kebodohannya sekalipun. Lulu yang tak percaya berkata ia juga mencintainya, dan menyebut Chan sebagai anak nakal yang menggemaskan. Di tengah suasana konyol dan pengakuan lucu mereka, kembang api pun mulai menyala di mana-mana. Mereka merayakannya dengan indah, dan semua teman-teman mereka ikut merayakan kebahagiaan itu. Lulu akhirnya bahagia, karena tak perlu lagi menyembunyikan hubungannya dengan Chan. Tak akan ada lagi yang merundungnya, ia akan punya nama baik di sekolah. Dan akhirnya hidupnya berubah menjadi penuh warna bak dongeng, ia bisa hidup bahagia bersama orang yang dicintainya. Segala yang selama ini ia impikan berhasil ia wujudkan berkat hati yang baik dan senyumnya yang tak pernah pudar meski banyak rintangan. Keesokan harinya di sekolah, Chan menggandeng tangannya di depan semua orang. Lulu sempat gugup di awal, tapi semua teman ceweknya justru datang memberi selamat karena ia berhasil berpacaran dengan cowok setampan Chan dan mendoakan mereka langgeng selamanya. Di momen bahagia itu juga, Leo mengaku pada Cherry bahwa ia menyukainya. Dan mereka berdua pun memutuskan resmi berpacaran, semua orang turut memberi restu untuk keduanya. Lulu kembali menulis di akunnya untuk mencatat kesehariannya, tapi kali ini ia tidak lagi menulis khayalan, melainkan kisah nyata. Ia mengunggah foto bersama Chan dan semua momen indah, serta manis mereka. Dan hingga sekarang pun, Kai tetap melihat unggahan-unggahannya, ikut memberi tanda suka dan komentar, serta berharap hubungan Lulu dan Chan akan tetap baik selamanya. Ia akhirnya berbaikan dengan Chan, dan mereka pun menjadi teman. Dan cerita pun berakhir.